Selamat pagi Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Tionovitasari Nenggolan dari kelas 11 IPS 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia, yaitu tentang perang kolonialisme dan imperialisme. Perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang Aceh vs Portugis dan VOC. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Kembali Portugis tahun berikutnya melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Tidak lama berselang orang Spanyol memasuki Kepulauan Maluku dan terjadilah persaingan antara dua kebelah pihak, Sultan Agung versus J.P. Chuen. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun sangat banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya Batavia. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan, yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun. Perang melawan penjajahan Belanda. Perang Tandho I 1808 berlangsung hanya sekitar 1 tahun. Perang Tandano I terjadi pada masa datangnya VOC. Perang Tandano II 1809. Perang Tandano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada pemerintahan kolonial Belanda. Perang Patimura 1817. Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagai mutiara dari timur. Kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Perang Padri. Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pemburu Islam. Perang Padri di Sumatera Barat ini dapat terbagi dalam 3 fase. Fase pertama 1821 sampai 1825. Fase kedua 1825 sampai 1830 dan fase terakhir fase ketiga 1830 sampai dengan 1837 atau 1838. Perang Diponegoro pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Sentot Prawidirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Sebagai kelanjutannya perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawidirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Perlawanan Bali. Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembarana, Tambanan, Manguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dian Les, pemerintahan kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintahan Hindia Belanda. Perang Banjar. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Aceh memiliki kedudukan yang strategis.
Aceh menjadi pusat perdagangan. Pertemuan di Kandangan menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang Perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Pemusatan kekuasaan perlawanan di daerah Amuntai, membuat dan memperkuat pertahanan di tanah laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan mengusahakan tambahan senjata. Perang Aceh. Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa aja, di mana saja, tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Snoeck-Horjorge mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh. Beberapa usulan itu adalah sebagai berikut. Perlu pemecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh menghadapi kaum ulama yang fanatik dan memimpin perlawanan harus dengan kekerasan. Perang Batak. Batak merupakan nama kawasan sekaligus nama suku. Suku Batak ada beberapa kelompok Batak, misalnya ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Batak sebenarnya berada di daerah-daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta. Huta adalah bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang dalam berbagai aspek kehidupan berdiri sendiri-sendiri.